Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah, usalli salatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para hadirin, para pendengar yang budiman dan yang kami hormati, kembali bertemu dengan kami di pengajian kitab Wasiatul Mustafa yang sudah dari awal bulan Ramadan kemarin kita selenggarakan di channel YouTube Galeri Riyadhus Shalihin milik Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita selenggarakan, apa yang kita upayakan dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini mendapat ridho dari Allah dan memberikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridai ta'ala li syafaati Rasulillah wa bi karamati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab wa jamil masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had. Ja'alillahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kepada pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ad'iyati. Faslun utawi iki kono fasal fil ayati tetap yang dalam nerangake donga-donga. Pira-pira donga. Qala alaihi salatu wassalam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali. Iza dakhalta tatkalane mlebu sira al masjid ing masjid. Fabda mongko dhisikno. Mongko dhisikno sira birijlika kelawan sikil ira al yumna kang tengen wa atla'alan metu sira birijlika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Inilah luar biasanya ajaran Islam, syariat Islam itu mencakup atau melingkupi apa saja, bahkan kegiatan yang kelihatannya sepele itu dicontohkan oleh Rasulullah, begitu nggih. Jadi yang pertama ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali adalah bagaimana tata cara atau adab atau akhlak kita ketika memasuki masjid atau tempat-tempat yang mulia. Yaitu yang pertama adalah apabila kamu memasuki masjid, fabda maka awalilah dengan melangkahkan kaki kanan. Jadi mendahulukan kaki kanan, kemudian wa atla'a birijlikal yusra dan keluar dengan tangan atau kaki kiri. Jadi ketika memasuki tempat-tempat yang mulia, ya masjid, musola, madrasah, ya tempat-tempat mulia lah, kelas gitu ya, masuk ke tempat majelis ilmu dan lain sebagainya, tempat-tempat yang mulia itu disunahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kiri. Sebaliknya ketika memasuki tempat-tempat yang jember, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor ya, seperti toilet, kamar mandi gitu ya, pasar, itu disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri. Karena ya termasuk pasar itu kan ya termasuk tempat yang kotor ya, tempat yang jember, karena di sana ya selain memang tempatnya kotor, di pasar itu banyak setan karena di pasar itu banyak sekali kegiatan kegiatan penipuan ya. Jadi banyak sekali pasar itu termasuk dikategorikan termasuk salah satu tempat yang paling disukai setan, karena di sana banyak kejahatan, banyak kezoliman, banyak kebohongan di dalam pasar gitu nggih. Makanya kalau masuk pasar itu ya didahulukan dengan tangan kiri, kemudian dengan kaki kiri, kemudian keluarnya dengan kaki kanan. Kalau bisa sebelum masuk pasar itu ya berdoa, memohon perlindungan, ya minimal mau ayat kursi lah supaya kita mendapat perlindungan dari Allah ketika selama berada di dalam
pasar. Yang jelas meminta perlindungan kepada Allah terhadap ya apa saja hal-hal yang buruk yang ada di dalam pasar, termasuk ya godaan setan, karena ya setan iki akeh nang jero pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, laikana tepono sira bi suratil yasin kelawan maca surat yasin, sobahan ing dalem isuk, wa masaan lan ing dalem sore. Fa inna mongko temen seduhune, fa inna man mongko sak temene wong qara'a kang maca sapa man ing surat yasin, kadzalika ing dalem mengkono-mengkono sobahan wa masaan, kana mongko ana sapa man iku fi amanillahi ing dalem keamanane Gusti Allah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, alaika bisuratil yasin. Kowe netepono berbiasakanlah, istiqomahkanlah membaca surat yasin. Jadi surat yasin nggih, surat yasin iki berarti ya surat yasin ket awal teko akhir, ora guriyosan yasin tok. Surat yasin. Jadi maca surat yasin kan enggak suwi sih, lek lancar lek maca ya paling ora sampai 10 menit maca surat yasin iki. Sobahan wa masaan, ketika pagi ataupun sore hari. Fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Dan barang siapa yang membaca surat yasin setiap pagi dan sore, maka dia akan mendapat perlindungan dari Allah, berada dalam keamanan Allah, tegese mendapat perlindungan dari Allah dari pagi sampai sore. Jadi ya itu keutamaan, salah satu keutamaan dari banyak sekali keutamaan surat yasin yang disampaikan dalam banyak riwayat. Di sini disampaikan termasuk salah satunya adalah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah ketika kita membaca surat yasin, mengistiqomahkan membaca surat yasin setiap pagi dan petang. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Ini penting mantap. Jadi mantap, bacanya mantap, yakin terhadap apa yang disampaikan Rasulullah dan yakin kepada Allah bahwa kita ketika membaca surat yasin itu berharap mendapat perlindungan dari Allah. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali. Man wong qara kang maca sapa man surat al-hasri ing surat al-hasri, kula lailatin ing dalem saben-saben wengi, kafa mongko den cukupi den cegah, kufiya mongko den cegah sapa man sarra dunya ing eleke donya, wal akhirah lan akhirah. Selanjutnya Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali dan kita semua, barang siapa membaca surat Al-Hasr, yang kok digoleki dhewe nang Quran ya, digoleki dhewe surat Al-Hasr iki bunine piye. Kula lailatan setiap malam, maka Allah akan mencegah kita dari perbuatan buruk selama dari kejelekan-kejelekan, baik itu kejelekan dunia ataupun kejelekan di akhirat. Jadi termasuk salah satu fadilah membaca surat Al-Hasr setiap malam. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man utawi wong qara kang maca sapa man surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Iki jelas Al-Baqarah iki juz 1. Lailatan ana waktu bengi, lailatal jum'ati ana wektu wengine dina Jumat. Tola mongko metu lahu kedeman nurun cahaya, nurun ma ing dalem barang bainas samai ingkang ana ing dalem antarane langit, asab sabiati kang kaping 7, ila tahtil arodina tumeka maring ngisore pira-pira bumi. Jadi selanjutnya fadilah surat Al-Baqarah apabila dibaca pada malam Jumat. Nah, malam Jumat itu nanti akan keluar, jadi keluar cahaya dari seperti cahaya dari langit ketujuh sampai ke dasar bumi. Jadi sampai ke bumi. Jadi Allah yang nampak. Jadi orang yang membaca, Allah yang melihat dari
apabila seseorang membaca surat Al-Baqarah ketika malam Jumat itu kelihatan oleh Allah seperti ada cahaya yang yang memancar, ada cahaya yang memancar dari langit ketujuh sampai ke dalam bumi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada cahaya yang terlihat. Ya kalau kita ya nggak bisa lihat, Allah yang mengetahui itu. Jadi fadilah seperti itu, fadilah membaca surat Al-Baqarah setiap malam Jumat itu kelihatan oleh Allah mencorong, ada cahaya yang memancar dari langit ketujuh sampai ke dasar bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan wong qara kang maca sapa man surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan nggih. Nanti dicari suratnya di dalam Al-Qur'an. Wa suratal mulk dan surat Al-Mulk Lailatal Jum'ati ing dalem wengine malam Jumat, dari malam Jumat. Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing dosane man. Wa kafalan den cegah sapa man fitnatal qabri ing dalem fitnah kubur. Nah, selanjutnya barang siapa seseorang yang membaca surat Dukhan, surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk pada malam Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya dan menjaganya dari fitnah kubur. Jadi dijaga oleh Allah, diampuni dosanya dan dijaga oleh Allah dari bahayanya fitnah kubur. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan wong qara kang maca sapa man indal madja'ihi ing dalem panggonan turune nggih, arep turu berarti. Inda madja'ihi ing dalem panggonan turune man, ya wayah arep mapan turu ngoten nggih. Akhir ayatil kahfi ing akhire ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Mongko bunia ndadekake lahu kedue man minan nuri saking nur, min roksihi saking sirahe man, ila ka'bihi tumeka tungkae man. Selanjutnya fadilah membaca akhir ayat Al-Kahfi. Jadi membaca akhir surat Al-Kahfi. Jadi itu ketika mau tidur, baca akhirnya surat Al-Kahfi, itu Allah dibangunkan untuknya sebuah cahaya dari atas kepala sampai tungkak nggih. Sampai telapak kaki. Jadi itu pun dari sudut pandang Allah ya. Jadi Allah itu melihat seseorang yang membaca surat Al-Kahfi ketika akhir surat Al-Kahfi ketika mau tidur, ketika sudah di tempat tidur, itu kelihatan oleh Allah itu mencorong atau memancar cahaya dari atas kepala sampai kakinya begitu. Kalau kita ya nggak bisa lihat, ya Allah yang melihat itu, keistimewaannya Allah yang tahu begitu loh nggih. Jadi ya wis maca wae akhir surat Al-Kahfi lah arep turu wis mapan ngono kae maca. Kemudian fadilahnya ya Allah yang tahu gitu. Jadi kita yang penting maca mengenai bismillah ngono kan. Karena kita sudah tahu ilmunya, lek ro ilmune berarti kan ya ngibadahe sesuai karo niate ndonga njaluk ridhone Gusti Allah kan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa pan letahe wong qara kang maca sapa man surat At-Tariq indal marqadi ing dalem panggonan turu, berarti ketika akan tidur. Kutiba mongko nulis lahu kedue man adadan nujumi ing wilangane pira-pira lintang samai ing dalem langit apa hasanatin pira-pira kebagusan. Selanjutnya apabila seseorang membaca surat At-Tariq ketika akan tidur, ketika akan tidur itu maka oleh Allah ditulis oleh Allah itu kebaikan, yang ditulis adalah kebaikan sejumlah bintang di langit. Wah, akeh tenan iki.
Sapa sing pernah ngitung jumlah bintang ning langit ya reneng ya, enggak terhitung. Yo akeh banget lah, pokoknya akeh banget kebagusan sing bakal ditulis Gusti Allah ketika seseorang membaca surat At-Thariq ketika hendak tidur. Jadi sejumlah bintang di langit banyak sekali kebaikan gitu. Jadi artinya tegese orang yang membaca surat At-Thariq ketika hendak tidur itu akan dicatat oleh Allah kebaikan sejumlah bintang di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Sayyidina Ali. Man qara'a man wong qara'a kang maca sapa man surat Al-Mulk wa talalan maca sapa man ba'da qira'ataha ing dalam sause maca surat Al-Mulk maca Allahumma simni bil Islam ila akhirih. Allahumma duh Gusti Allah mugi ngreksa panjenengan ing kula. Allahumma asimni duh Gusti Allah muga ngreksa panjenengan ing kula bil Islami kelawan netepi Islam. Qaiman ing dalem halih wong kang ngadeg wa simni lan netepi Islam bil Islam qaidan halih wong kang lungguh warakidan lan wong kang turu. Wala tusmit lan aja misui fi aduan ing dalem satru wala hasidan lan wong kang drengki. Allahumma do Gusti Allah ini sesak temene ingsun iku a'udzubika nyuwun pangreksa kula dumateng panjenengan min syarri saking min syarri kulidabatin saking olone saben-saben gegremetan binatang melata nggih. Anta utawi panjenengan iku akhidun zat kang ngasta zat kang ngalap binasiyatiha kelawan embun-bunane dabah. Was'alukalan nyuwun kula ing panjenengan al khaira ing kebagusan alladzi biyadika kang tetep ing dalem ngersane panjenengan. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Mulk kemudian diikuti dengan doa setelah membaca surat Al-Mulk, jadi kemudian berdoa Allahumma qsimni bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan wa raqidan wala tusmit fi aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyataha wa as'alukal khaira alladzi biyadika. Nah, barang siapa yang membaca doa tersebut ketika setelah membaca surah Al-Mulk maka kafahu mongko nyegah ing Allah kafahu mongko nyegah ing man sapa Allah Gusti Allah ma ing barang hamahu kang nyusahake sapa man apa ma ing man minal jinni saking jin wal insalan manungsa wa dawabi lan pira-pira gegremetan. Tegese binatang melata nggih, binatang sing gremet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya barang siapa yang membaca surah Al-Mulk dan membaca doanya kurang lebih insyaallah seperti ini ya. Nanti kalau salah dibetulkan, dikoreksi. Kurang lebih kita itu berdoa memohon kepada Allah untuk ditetapkan iman Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita sehat, ataupun dalam keadaan kita sedang duduk, ataupun dalam keadaan tidur, berarti ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Ya tegese yo ngadeg iki berarti kan sehat, kuwasa ngono kan. Atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan sakit ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Wis penake ngomong kita memohon kepada Allah agar kita ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam dalam keadaan apapun, baik ketika kita sehat ataupun kita sedang
dalam keadaan sakit, tidak kuasa untuk berdiri, gitu ya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar jangan menjadikan kita musuh, atau supaya Allah tidak memusuhi kita. Artinya Allah ki nggak sengit karo awake dhewe, menjadikan kita orang yang dengki juga, tidak dijadikan oleh Allah kita ini dihindarkan atau dicegah oleh Allah, kita menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah dan menjadi orang yang dengki. Jadi dihindarkan dari dua sifat tersebut, dua sifat yang dibenci oleh Allah dan dijauhkan dari sifat dengki. Selanjutnya berdoa juga kita kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabatin, dan kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan atau kejelekan binatang merayap, binatang melata, ya, binatang yang merayap. Ya kan, kalau kita yang terutama kalau kita sedang tidur gitu, itu kan banyak sekali tuh. Ya kalau dibayangkan begini gitu, kalau kita bayangkan, kita pasti sering menjumpai misalnya di rumah itu apa ya, yang paling sering mungkin ya apa ya, binatang hewan kaki 1000 itu apa namanya itu, luweng ya bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini apa ya, kaki 1000 lah, atau kelabang atau kalajengking dan lain sebagainya, atau orong-orong dan lain sebagainya. Sementara dalam tubuh kita ini ada lubang-lubang yang rawan sekali. Yang pertama yang jelas telinga, hidung. Kalau mata agak sulit lah. Ya yang jelas telinga, hidung gitu kan. Itu kan rawan sekali ya. Rawan sekali dimasuki hewan yang bisa ngremet. Bahasa Indonesia. Hewan merayap seperti yang saya sebutkan tadi, kaki 1000 atau orong-orong atau semut lah dan lain sebagainya. Kalau semut mungkin masih bisa masuk. Masih pernah lah kalau kita kemasukan semut gitu kan. Tapi kalau kelabang begitu kan, kalau jengking, skorpion apa kalau jengking apa bahasa Indonesia nih Bu? Kalau jengking ya kalajengking. Kemudian kelabang, kemudian kaki 1000 tadi, luweng atau orong-orong, itu kan rawan sekali memasuki lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Tetapi buktinya Allah itu ya menjaga kita semua ya, meskipun ada juga yang pernah. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang ya semoga tidak pernah kemasukan barang atau hewan-hewan yang seperti itu. Kalau semut pernah masuk di telinga kan, gerubuk-gerubuk, kemudian nanti kita siram air, dia ikut keluar bersama air, itu pernah. Tapi kalau hewan-hewan yang agak ngeri seperti kaki 1000, orang-orang dan sebagainya, alhamdulillah belum pernah. Dan memang Allah menjaga kita semua dari hal tersebut. Dan ditegaskan dalam doa ini begitu loh. Jadi kita selama ini sebenarnya Allah sudah menjaga kita dari semua itu. Tapi kita saja yang tidak tahu, dan kita tidak pernah menyadari bahwa betapa nikmat kasih sayangnya Allah itu betapa besar terhadap diri kita. Bahkan ketika kita tidur saja Allah itu menjaga kita dari segala hewan yang melata, hewan yang merayap begitu loh. Untuk mengganggu kita dijaga dari gangguan hewan-hewan tersebut begitu. Dan inilah doanya begitu. Jadi kita disadarkan oleh Allah sesungguhnya kita itu harus senantiasa memohon, senantiasa minta sama Allah bahwa untuk kita itu dijaga dari hewan-hewan tersebut. Nah, di sini doanya. Kemudian selanjutnya karena apa? Karena Engkau ya Allah. Karena apa? Karena Allah lah. Karena Engkau ya Allah yang menjaga atau memegang kendali, nyekel bun-bunane, nyekel ya kalau bahasanya di sini nyekel bun-bunane kan berarti Allah lah. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang memegang kendali atas semua hewan tersebut. Begitu lah. Artinya ya Allah memang, adapun kita selama ini hidup aman, tidak pernah dimasuki oleh binatang-binatang seperti itu, ya karena memang Allah yang memegang kendali dari semua hewan yang ada di dunia ini, supaya tidak mengganggu kita begitu loh. Maka dengan kesadaran hati kita, dengan kerendahan hati kita memohon kepada Allah, untuk dilindungi dari semua kejahatan, semua kejelekan dari hewan-hewan melata, hewan-hewan yang merayap. Kemudian orang yang membaca doa-doa tersebut itu akan dijaga oleh Allah dari kejelekan-kejelekan, baik itu dari kejelekan jin, kemudian kejelekan manusia, dan kejelekan hewan yang melata. Maka ya penting berdoa, ya
Lek misale doane ora apal ora roh ya wis pokoke ndonga sak iso-isone ya minimal berdoa sebelum tidur bismillah. Berdoa sebelum tidur gitu kan ngucap wis pokoke eling karo Gusti Allah lah. Minimal maca bismillah sadurunge turu kan ngono ya. Jadi supaya kita itu selama dalam tidur lebih bagus lagi, lebih utama lagi ketika ya baca surat-surat ini mau amalan-amalan surat ini tadi yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini tadi lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak misalnya kita ya wis ra sempat atau ya wis kesel kan karena kita siang beraktivitas kerja dan lain sebagainya tidak sempat atau memang sudah keadaan posisi capek, dalam keadaan capek ya pokoknya jangan pernah lupa terhadap Allah. Minimal wudu sebelum tidur ingat sama Allah ya maca saiso-isone maca sholawat maca bismillah mohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah dengan demikian kita selama tidur itu senantiasa dijaga oleh Allah, baik itu dijaga dari gangguan jin setan yang bisa saja mengganggu kita melalui apa saja bisa jadi melalui mimpi, bisa jadi melalui apa saja. Ada istilah kalau di Jawa itu istilah tindien dan lain sebagainya lah. Banyak lah pokoknya cerita-cerita yang orang yang diganggu oleh setan atau jin ketika dalam keadaan tidur. Naudzubillah guys, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Nah, itu tadi salah satu dari banyak khasiat doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan untuk kita semua keistimewaan surat-surat dalam Al-Quran, keistimewaan doa-doa yang dibaca ketika waktu-waktu tertentu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya semoga kita bisa amalkan ya, kita bisa mengamalkan sedikit-sedikit apa yang telah kita pelajari dari kitab Wasiatul Mustafa ini. Ya minimal pengajian kita ini senantiasa mengingatkan kita ketika hendak tidur, hendak melakukan sesuatu jangan sampai pernah melupakan Allah, jangan sampai lupa terhadap Allah. Terutama ketika akan tidur, akan belajar, akan melakukan kegiatan yang baik, termasuk kemarin pernah juga kita sampaikan termasuk ketika akan jima ya, akan kumpul suami istri itu diusahakan ya ingat sama Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, ya kegiatan kita dibarengi oleh setan. Wong kita ra kelingan Allah ya sing masuk sapa? Sing masuk setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza aratta hajatan faqra ayatal kursi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan, yang sama-sama kita pelajari, ada manfaatnya untuk kehidupan kita fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Tinggal beberapa pasal lagi yang belum selesai. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.